Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mari belajar matematika karena math is fun. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas kekongruenan. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang sama persis? Di sini kita melihat gambar yang sama persis adalah gambar dua rumah dan kardus. Rumah dan kardus itu memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Sedangkan untuk gambar keranjang biru memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda, begitu juga dengan gambar ayam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kongruen? Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Artinya dua bangun tersebut harus sama persis, baik bentuk maupun ukurannya. Coba perhatikan kedua pasang pas foto berikut, pas foto di A dan B. Apakah pasangan pas foto di A kongruen? Ya, karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Kongruen di sini dapat ditulis dengan lambang seperti berikut. Perhatikan kembali. Apakah pasangan pas foto di B kongruen? Syarat kongruen tadi adalah kedua bangun harus sama bentuk dan ukuran. Sedangkan di B, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, itu artinya gambar B tidak kongruen. Tidak kongruen di sini dapat ditulis dengan lambang seperti berikut. Syarat dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba perhatikan kedua trapesium berikut. Trapesium KLMN dan trapesium PQRS. Sisi NM sama dengan SR. Sisi NK sama dengan SP, sisi ML sama dengan RQ, sisi KL sama dengan PQ, sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan kembali, di sini kita melihat bahwa sudut K sama dengan sudut P, sudut L sama dengan sudut Q, sudut R sama dengan sudut M, sudut N sama dengan sudut S. Itu artinya bahwa trapesium KLMN kongruen dengan trapesium PQRS. Perhatikanlah beberapa gambar anak-anak berikut. Manakah gambar yang kongruen? Gambar A kongruen dengan gambar J. Gambar B kongruen dengan gambar I. Gambar C kongruen dengan gambar F. Gambar D kongruen dengan gambar G. Gambar E kongruen dengan gambar H. Lalu coba perhatikan juga beberapa bangun berikut ini. Manakah pasangan bangun yang kongruen? Perhatikan besar sudut yang sama besar. Bangun 1 kongruen dengan bangun 5. Bangun 2 kongruen dengan bangun 7. Bangun 3 kongruen dengan bangun 6. Bangun 4 kongruen dengan bangun 8. Mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Nah, untuk menjawab soal berikut, yang harus diperhatikan adalah panjang sisi dan sudutnya karena syarat kongruen adalah panjang sisi dan sudut harus sama besar. Di sini yang memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu A dan C yaitu sama-sama 5 cm. Berarti gambar B tidak memenuhi syarat karena memiliki panjang 5,5 cm. Dilihat dari sudutnya. Gambar A diketahui sudutnya adalah 50 derajat dan gambar C memiliki sudut 130 derajat. Apakah sama? Perlu diingat, belah ketupat memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Perhatikan pada gambar A, jika sudut ini besarnya 50 derajat maka sudut di hadapannya juga 50 derajat. Otomatis sudut yang belum diketahui itu adalah 130 derajat. Diperoleh dari 180 derajat kurang 50 derajat. Karena sudutnya berpelurus sehingga jumlahnya 180 derajat. Pada gambar C, jika sudut ini besarnya 130 derajat, maka sudut di hadapannya juga 130 derajat. Otomatis sudut yang belum diketahui itu adalah 50 derajat.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasangan sudut yang kongruen adalah A dan C. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah bangun yang kongruen. Kita diminta untuk menentukan nilai U dan V. Coba lihat, di kedua gambar diberikan tanda garis 1 dan 2 untuk menunjukkan bahwa sisi yang memiliki tanda yang sama kongruen. Ini bisa menjadi kunci kita untuk menjawab soal ini. Untuk nilai U, sudut U diapit oleh sisi yang bertanda 1 dan sisi yang tidak ada tandanya. Jika kita melihat gambar di sebelah kiri, maka kita dapat melihat bahwa sudut yang diapit oleh sisi yang bertanda 1 dan sisi yang tidak ada tandanya itu adalah 75 derajat dan dia juga terletak di sebelah sudut 135 derajat. Berarti U nilainya 75 derajat. Sekarang untuk sudut V. Sudut V diapit oleh sisi yang dua-duanya tidak memiliki tanda. Perhatikan gambar sebelah kiri. Sudut yang diapit oleh kedua sisi yang tidak memiliki tanda juga tidak diketahui besar sudutnya. Jadi dalam suatu bangun segi 4, jumlah sudutnya ada 360 derajat. Untuk mencari sudut yang belum diketahui, kita dapat mencarinya dengan 360 derajat dikurang jumlah seluruh sudut yang diketahui yaitu 80 derajat tambah 135 derajat tambah 75 derajat sama dengan 290 derajat. Jadi 360 derajat kurang 290 derajat sama dengan 70 derajat. Untuk contoh ketiga, kita bisa menentukan panjang FD, D dan EF dengan melihat tanda sudut. FD adalah sisi yang diapit oleh sudut bertanda O dan sudut tanpa tanda. Jika kita bandingkan dengan gambar di kiri, maka sisi yang diapit oleh sudut bertanda O dan sudut tanpa tanda memiliki panjang 5 cm, jadi FD bersesuaian dengan AB yang memiliki panjang sisi 5 cm, sehingga FD sama dengan 5 cm. Next. D adalah sisi yang diapit oleh sudut bertanda O dan X. Jika kita bandingkan dengan gambar di kiri, maka sisi yang diapit oleh sudut bertanda O dan X memiliki panjang 6 cm, jadi D bersesuaian dengan AC yang memiliki panjang sisi 6 cm, sehingga D sama dengan 6 cm. EF adalah sisi yang diapit oleh sudut bertanda X dan sudut tanpa tanda. Jika kita bandingkan dengan gambar di kiri, maka sisi yang diapit oleh sudut tidak bertanda dan sudut X memiliki panjang 7 cm, jadi EF bersesuaian dengan BC yang memiliki panjang sisi 7 cm, sehingga EF sama dengan 7 cm. Sekian dari Pak Guru. Jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.